dari atas itu ada suara kayak orang lagi mindahin genteng yang ingin berniat jahat. Itu dia ngelihat ke bawah mau turun, itu dia ngelihat ada botak, tariknya panjang, kukunya panjang, matanya sipit gini, agak mulutnya agak maju. Tapi memang kalau berhubungan sama gamelan sih memang agak creepy ya. Ini memang berhubungan sama gamelan. Iya sih. Beberapa kali aku dengar di gamelan tuh. Merik gamelan. Dari dulu Tidak ada. Kali ini tidak ada. Tuh, Loh. Pasti ada. masih ada. apa? Pasti sekitaran rumahmu. Ya. Ngomong-ngomong soal banjir, Lihat gang-gang serem banget. Semua hampir dicari. iya ada gelap, Vibe-nya dulu. banyak, Apalagi kalau rumah saya vibe-nya dulu. Jadi, dari gini kan kita kan Apa ini? Kita kan di Mataram nih. Iya. Lokasi yang paling serem di mana Mataram. Mataram kan ya? Mataram. Yang kita lihat. Jadi kita sebut daerah berarti. Kita di Mataram, kita di Lombok. Kenapa? Dan orang-orang juga ini sering lewatin. Seru kayak kalau kita bahas itu di episode berikutnya. Tapi kayaknya harus banyak disensor. Banyak disensor kan. Kan umum, tempat umum. Tapi kan takutnya nanti gini loh Black. Orang kan nanti kalau kita dituduh-tuduh gini. Karena apa sih ya, seremnya tuh identik dengan pengelehakan. Ya kalau itu Pasti ada. Coba pikir. Karena sudah anu, tapi ngerasain enggak kalau di jalan di akhir-akhir ini ya, mungkin seminggu terakhir ini mungkin ya. Saya penasaran setiap lewat sini nih depan terus lewat sensor. Enggak lewat aja, lewat Sayung, terus lewat Gempok, perempat Pagesangan tuh bau bunga. Oh ya kalau di jalan. Nah itu yang saya cari itu bunga. Udah kayaknya kamu gonceng istrimu deh Black. Oh, istri saya memang terus aromanya yang itu. Saya sekolah di SMP 13 kan. Jadi bersebelahan sama Jakarta Mandala. Memang ada pohon itu. Anda mungkin nggak sedap malam. Bukan sedap malam. Mie sedap. Saya selama mencium aroma itu. Nah. Tapi Yes. saya penasaran yang mana pohonnya karena Iya. di Pagesangan kecil. Soalnya ada bunganya memang putih, warna kecil-kecil. Itu wangi. Sebelum seminggu sebelumnya itu kan mulai Itu pas kecil. kita lewat berdua terakhir itu Kecil tuh di situ. kecil, sampai perempatan. Creepy. Setelah saya cari-cari, kok di semua jalan ya kayaknya emang ada pohon yang pernah. Oh, rebol kan? Ya, kembali lagi. Pipa 2. Sekarang Dua. Sekarang kita nggak ngomongin horor, Tapi kita ngomongin tentang akhir-akhir ini yang terjadi di Dewasa ini. dewasa ini. sudah masuk ya. Banjir itu kenapa? Apa sebabnya? Saya pengen tanya. Bro, itu alam masalahnya itu. Apa? Alam memang banjir aja. Alam. Iya, Tapi banyak apa? orang bilang karena kalian buang sampah sembarangan. Iya. Mana menurut kalian? Kalau kamu tipe orang seperti itu, Iya. Kalau saya sih di rumah tetap buang sampah pada tempatnya. banyak. Ada tukang sampah yang ngambil di rumah. Saya nggak tahu dia buang di mana. Bukan diselokan, Bukan. dibuat, Jadi sungai dan sebagainya. di rumah sampah kan ada sampah dapur, sampah dapur di depan, kita kumpulin di satu, taruh depan rumah. Nanti yang datang tukang sampahnya yang memang ada kita bayar tiap bulan iuran berapa gitu kan. Nah itu kan dia yang ngambil. Kan kita nggak tahu, mungkin kan ada TPS-nya. Ngisi sampah. Berarti di seputaran rumahmu ada nih kejadian. Ceritakan dulu
maksa. Pasti punya. Ntar lu. Nggak apa hubungannya sampah. Sampah. Saya ada sih. Iya. Bukan karena konten ini. Oh gini. Ini kita flashback ke mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya. Mungkin ketika saat saya belum lahir. Ini cerita sih sebenarnya. Cerita dari Buyut-buyutnya. keluarga. Ini sebenarnya kejadiannya di rumah nenek saya sih. Di rumah nenek Tapi saya. ini nggak apa diceritakan kira-kira. Tapi neneknya nggak apa. Nggak masalah. Nenek saya udah meninggal. Oh, semoga. Oh iya, oke. Nah, ini di rumah nenek saya, daerahnya nggak usah saya sebut lah ya. Di rumah nenek saya itu, tempatnya lumayan luas, sekitar berapa ya? Sekitar 16 sampai 17 hektar lagi. Wow. 16 sampai 17 are. Kan untuk di tengah kota kan lumayan. Hampir 1 hektar. Lumayan luas. Nah, konon katanya kakek buyut saya senang dengan hal-hal yang mesti suruh klinik segala macam, mendalami suatu gitu kan. Nah, pada suatu ketika ini kan cerita saya diceritain turun temurun, katanya dulu ketika rumah itu masih jadul ya, sampai sekarang sih masih modelnya jadul, cuman udah ada perbaikan ya. Dulu tuh rumah itu kan atap masih pakai genteng ya. Sekarang sih ya masih pakai genteng. Jadi maksudnya dulu dalam artian itu kan dulu kan, sekarang udah pakai banyak yang pakai spandek, seng apa segala macam. Spanduk atau sparkle gitu kan. Spatula. Nah, terus dari atas itu ada suara kayak orang lagi mindahin genteng. Gimana suaranya? Kayak yang lagi kretek. Pokoknya kayak ada suara genteng yang disusun. Ternyata itu adalah orang yang ingin berniat jahat. Maling. Maling itu berjumlah, kalau tidak salah itu satu orang. Nah itu satu apa dua ya, saya lupa. Yang jelas dia bawa linggis satu buat nyongkel itu kan. Linggisnya itu berat banget, besi zaman dulu tuh. Kayaknya sampai sekarang masih ada linggis itu di rumah nenek saya. Nah itu Lalu, yang punya linggis itu siapa? malingnya. Kok ada di rumah nenek? Ini ceritanya. Begitu dia selesai membuka itu, dia masuk lewat atas. Karena masih ada langit-langit. karena rumah zaman dulu kan tidak ada plafon. Langsung genteng kan. Cuman ada rusuk-rusuknya aja. Paham nggak sih? Pulang-pulangannya itu. Nah itu dia turun ke sana. Begitu turun, jalanlah beberapa langkah. Oh sudah turun? Sudah, bukan. Jalan Jalan di kayu-kayunya itu, jalan beberapa langkah, gitu. Begitu dia ngelihat ke bawah mau turun, di ruang tamu itu, dia ngelihat ada celuluk. Ada Sosok celuluk. Saya lupa ya, entah celuluk atau orang, kayaknya celuluk deh. Celuluk itu lagi tidur. Celuluk itu kan yang kalau yang di Bali yang lengan yang botak, taringnya panjang, kukunya panjang, matanya sipit gini, agak mulutnya agak maju. sosok mistis. Sosoknya tuh tidur di bawah sambil ngorok. Kayak ini. Tanpa 1, 2, 3 maling itu lari. Balik ke atas meninggalkan linggisnya. Makanya linggis itu sampai sekarang masih ada di sana. Linggis itu jatuh, wah, lari semua. Maling itu lari. Sepertinya kayaknya memang mungkin buyut saya sudah tahu ada yang mau berniat jahat di rumah itu. Mungkin dia ya berubahlah sedikit gitu kan, bertransformer gitu. Bro, itu bukan berubah sedikit itu bro. Berarti Sudah ilmu tinggi itu bro. konon celuluk ini adalah buyut Anda.
Ya seperti itu katanya. Entah Transformasi. itu dia atau memang orang lain kayak kaki busin tuh loh, dia bisa. Kayaknya kalau orang lain tidak sudah mungkin kayak ibaratnya penjaganya atau gimana. Ya mungkin gitu sih katanya. Nah memang juga di sana itu karena tempatnya luas, jadi pernah satu ketika ada cerita lain lagi. Ada temen nih, dia kan modalnya gang itu kan rumah itu ada pintu gerbang di depan sama pintu kecil di belakang. Nah tapi pintu kecil di belakang ini tembusnya ke gang sebelah. Oh. Pintu yang depan tembusnya ke gang sebelah. Jadi rumah ini ada di antara di dua gang. Orang ini. Ya, Wah, sih. luas belah. Jadi pintu belakang ini sering dilewatin sama teman saya yang bawa ayam gitu kan. Dia kan bawa apa, kalau istilahnya di sini madangan dah. Kita Dia sama mau ngeluarin ayam. jemur ayamnya, ngasih makan rumput terus segala macam. Nah, Itu namanya madangan. madangan namanya. Nah, Madangan. di gang sebelah ini, di gang B ini, dia madangin di gang B, rumahnya di gang A. Berarti nyebrangnya. Ya, daripada dia muter lewat jalan raya besar, mending dia bypass langsung di rumah nenek saya ini. Shortcut. Dan itu sudah sering dia, udah kenal, udah namanya tetangga kan depan rumah. Lewat bentar, oh ya sering begitu. Pada saat itu dia kesorean. Dia bawa ayamnya ke gang B ini untuk dipadangin gitu kan. Kesorean dia ngambilnya itu sekitar jam 6 mau maghrib. Nah, dia berpikir daripada saya lewat sana, mending saya lewat sini, langsung deket kan. Nah, masukinlah ke anunya dia. Kalau di sini sanan namanya, bambu. Pikulan. Sanan lah, bahasa Lomboknya sanan. Kalau orang gocekan pasti tahu. Pikulan. Gocekers sejati. Nah, itu kan dibawa sanan. Lewatlah dia, dibukalah gerbang itu yang di belakang. Nah, di dekat gerbang itu ada rumah paman saya di sana. Sekarang udah terbengkalai. Sekarang ada rumah paman saya di sana. Rumah paman yang di Dekat gerbang B. Masih satu halaman. Masih satu pekarangan. Nah, ini rumah paman saya, ada terasnya. Terasnya ada beton untuk tempat duduk lah gitu kan. Tempat duduk penghalangnya itu, boboan itu. Boboan. Lewatlah dia. Nah, si tetangga ini, si mas-mas ini, dia kan kenal dengan seluruh penghuni rumah itu kan, tahu wajahnya. Dari nenek saya, almarhum kakek saya, almarhum nenek saya satu lagi, paman saya almarhum, bibi saya, segala macam, dia paham lah semuanya itu, kenal. Nah, dia lewat, begitu dia masuk gerbang itu, jalan. Belum dia ngelihat di depan, dia ngelihat ke kanan, jalan lagi beberapa langkah, tiba-tiba di sebelahnya tuh ada nenek. Nenek duduk asing, tidak pernah dia lihat sama sekali. Nih, merinding saya. Kakeknya gini dia duduk kakeknya gini, saya lewat jalan di sebelahnya dulu, dia kan bengong gini kan, ngelihat dia gini sambil mie ayam gini. Nenek tuh diam, tiba-tiba dia ngelihat gini, terus dia gini. Itu begitu dia digitu itu ayamnya dilepas, dilempar ayamnya itu sambil dia lari ke gang A melewati itu. Besok saya ambil ayam saya, dia bilang gitu. Besok saya ambil ayam saya, lah ambil dia lari pulang. Untung ayam itu tidak hilang, karena kan begitu dilepas kan ayamnya kemana-mana larinya kan. Sananya lepas, dari kandang. Kebuka dari kandangnya itu kan, dari gulungannya itu. Besok sambil ayam saya, sambil lari. Yuh, kenapa itu? Nggak ada, dia bilang gitu. Besokannya baru dia cerita. Oh, kira kan pas dia bilang itu ada orang di rumah yang ada di sana, di rumah utama. Oh, rumah yang dekat Rumah yang dekat gang A. Kenapa itu? Dia bilang, nggak ada, dia bilang gitu. Besok lah dia cerita ke sana pas dia ngambil ayam. Kemarin saya gini, dia bilang. Oh iya, kamu disapa itu, dia bilang gitu. Iya, dumen saya digituin, dia bilang. Ya kamu maghrib habisnya lewat sana, dia bilang. Rumah tahu sosok. Nah, Tahu. Siapa? kira-kira Buyut lagi mungkin. Tua lagi. Kayaknya memang apa ya dibilang, ya mungkin
penghuni di sana. Soalnya di pojokan itu ada pohon, tahu nggak sih, bambu yang kecil-kecil tuh, kalau bahasa di sini buluh namanya. Oh, ya. Bambu hias. Bambu ini kayak bambu Jepang. Ya bambu Jepang yang kecil-kecil tuh ya. Peledokan. Kan bambu besar-besar. Oh, di Jepang biasa Yang bolong. Ya, yang di hotel-hotel. Pakai hias. Nah itu di pojok. Dulu nenek saya sering nyapu di sana. Kalau almarhum nenek saya tuh ya sering dicolek-colek gitu loh. Colek-colek gini, twing nih. Cuman kan namanya nenek saya kan dia sudah paham lah, sudah dia hidup mati di sana, dalam artian ya ini rumah saya, ya udah apa dia bilang gitu aja. Nyapu lagi dia. Ya culing gitu. Nah makanya dia bilang gitu. Oh kamu mungkin disapa, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah. Sampai nyengir itu loh. Tapi nenek itu waktu itu udah tua maksudnya apa? Udah tua. Udah nenek-nenek lah. Ketemu. Ada lagi di tempat itu. Di tempat yang sama. Enggak lah. Di teras itu, teras rumah paman Teras saya. tadi tempat Ya. Adalah lagi kumpul lagi arisan. Lagi arisan segala macam. Ada 5 orang, 6 orang lah di sana, kan ibu-ibu arisan segala macam. Nah, ada kumpul di sana. Adalah satu ibu nih, ibu inilah Ketut lah namanya, Ibu Ketut. Pikir makan Ibu Ketut di sana. Dia lagi duduk ngobrol-ngobrol gitu kan, lagi ngomongin arisan lah gitu kan, ngomongin arisan. Tiba-tiba di sebelahnya ada suaminya lagi gini ngeliatin dia gini. Kagetlah dia. Loh Pak, kapan datang? Dia bilang gitu. Diam dia, tawa lagi dia, gitu. Enggak sih bersuara, cuma dia nyengir aja gitu. lagi ya. Nyengir gini. Loh kapan datang? Dia bilang gitu kan. Ini kan dia noleh. Ini suaminya adalah seorang supir truk yang trayeknya Jawa Bali Lombok Sumbawa gitu. Jarang pulang lah ya. Beberapa hari baru di rumah. Loh kapan datang Pak? Dia bilang kenapa? Nggak bilang tumben, dia bilang ketawa aja deh gitu. Nah beberapa kali ditanya gitu dia diam, akhirnya nggak digubris lah. Ya udah duduk aja gitu kan. Toh dia nggak ngapa-ngapain, cuman gini aja sambil ketawa-tawa gini aja ngeliatin gini. Tiba-tiba bunyilah HP-nya si Ibu Ketut ini. Ding. Suaminya gitu. Berarti sekitar 2000-an lah ya? Sekitar 2000-an lah, 2000. Oh. Saya masih SD, SMP gitu kalau salah. Pola saya bilang, suami saya enggak, dia noleh tuh. Dikira dia ngerjain kan. Dilihat dari ekor matanya ini masih ada. Halo Pak, dia bilang gitu. Ya, dia bilang itu. Loh kenapa? Dia bilang itu. Jangan gitu loh. Yoh jangan gitu apa? Saya mau ini nih, bilang saya telat ngirim uang. Dia bilang gitu. Soalnya dari kantor belum gini nih. Nanti kamu sabar dulu ya. Dia bilang gitu. Masalah uang lah. Saya ngabarin gini lah. Mungkin lagi 3 hari lah baru saya pulang. Gini baru saya bisa bawa uang lagi 3 hari. Gini. Loh 3 hari dia bilang gitu. Kenapa Pak di sini loh? Kamu apa? Kamu dia bilang gitu kan, kayak orang saya di sini gini. Matilah teleponnya. Dia posisi lagi di luar Lombok. Di luar Lombok, lagi di Jawa. Ya, lagi kerja di Jawa. Dimatiin teleponnya, tep. Biasanya kan di film-film horor nih. Begitu dia ngelihat sebelah tak ada kan? Dia ngelihat sebelah masih ada kan? Dengan posisi yang sama. Masih gini. Anjing. Saat itu juga dia bangun, dia jalan tanpa bilang babi bu apa-apa. Dia tidak peduli dengan ibu-ibu itu. Jalan dia dari rumah paman saya ini ke gang A, mau ke gang A. Ini ibu-ibu gang A nih. Ke gerbang gang A. Nah, di gerbang gang A itu kan dekat rumah utama. Saat dia diikutin ya. Ibu ini jalan, bangun dari belakang diikutin, tapi mukanya masih gini. Jalan gini. Jalan aja dia, jalan enggak lari, jalan cepat tuh, jalan. Wah, mana tuh? Dia bilang gitu. Enggak nyaut.
jalan aja. Begitu dia keluar dari rumah itu, dari karangan itu baru dia hilang. Nggak ada. Orangnya nggak ada. Tapi begitu dia jalan itu, dia gini-gini tuh sambil jalan cepet gini-gini, dari ekor matanya masih deh. Tapi dia kayak sedikit ngambang itu lah, sedikit ngambang. Oh iya. Tapi mukanya masih gini, Si nyengir stabil. nyengir yang stabil, nggak kenapa-napa. Oh itu, wow sih itu, buset dah. Kan biasanya tuh kalau di telepon set hilang gitu. Iya, kalau di film-film kan bisa masih ada. Gila nggak tuh? Tapi kayaknya, tapi setelah itu nggak ada yang orang-orang yang ditinggal ini nggak ada tanya. Nah, itu dikonfirmasi. Betul, kenapa dia bilang itu? Kenapa pulang gini? Oh ya nanti dah besok sudah, dia bilang. Akhirnya besok dia cerita. Nggak ada ibu-ibu ngelihat suami saya di sini, nggak ada. Sendirinya kali. Sendiri dia ngelihat. Si bapak itu. Sekarang udah almarhum bapaknya. Almarhum. Kayaknya aneh ya. Maksudnya Menyerupai makhluk yang sama karena sebabnya kan? dengan nenek itu. Nah itu saya tidak berani mengkonfirmasi dia sama atau tidak, soalnya isinya kan konon sih katanya ada beberapa di sana. Ada beberapa. Tapi kami sebagai cucu-cucunya, sebagai anak-anaknya, segala macamnya, sampai detik ini pun tidak pernah diganggu. Tidak pernah diganggu dalam hal yang mau mencelakai, mau menakut-nakuti, mau hal-hal yang jelek lah, hal-hal negatif itu tidak pernah. Sama sekali sepengalaman saya tidak pernah sama sekali. Cuman dengar-dengar cerita seperti itu aja. Karena memang udah dari zaman Belanda itu. Bangunan itu sudah ada, tanah itu sudah di sana, dan sampai sekarang pun tanah dan bangunan itu 80% itu masih otentik, masih bangunan asli. Biasanya gitu ya. Teralis-teralisnya masih. Bangunan besar kalau di sebelah. Bangunan utama itu kurang lebih sekitar 2 are lah. Lumayan luas. Bangunan utama 2 are, di rumah paman saya itu 1 are. 1 hari itu 1000 meter. 1000 meter persegi. Enggak sih, 100 meter persegi. 100 meter persegi 1 hari. Ya. Oh iya panjang sih juga 100. 1000 meter persegi 1 hektar. Saya 180, berarti ada sekitar 10 orang kayak saya yang tiduran di sana. Ya, segitulah besarnya. Panjang. Yang paling besar itu adalah tempat sembahyang. Kalau di sini sebutnya sanggah. Sanggah itu kurang lebih ya, kalau nggak saya salah itu sekitar 5-6 hari lah. Sanggah 2 itu. Sanggah sekeluarga. Sanggah yang benar-benar udah dari zaman kakek saya, kakek punya kakek lah gitu. Makanya orang-orang di kampung A atau kampung B itu kalau mau masuk ke sana itu segan dia. Segan dalam artian dia berani masuk, dalam artian nggak apa-apa berani, cuman untuk sembarangan itu dia nggak berani. Karena dia tahu sejarahnya, mungkin itu salah satu tanah tua lah, tanah yang mungkin masih menyimpan banyak sesuatu yang tidak boleh sembarangan. Konon sih begitu sih katanya. Siapa? Sekarang masih ada bibi saya, adik-adik saya, generasi anak-anak saya. Ya itu dah anak-anaknya. Kalau cucu-cucunya dulu tuh ini kayak orang-orang kayak dekat sama yang gitu-gitu ya? Ya mungkin lebih ke spiritual sebenarnya kalau menurut saya. Dia jiwa spiritualnya itu lebih kental dulu tuh, makanya dia dekat, tipis jaraknya dengan hal-hal seperti itu lah. Kalau sekarang kan mungkin tergerus dengan zaman era modern ini apa segala macam, jadi duniawi kepercayaan dengan hal-hal seperti itu orang jadi minim gitu kan. Itu sebenarnya tersuges kita harus percaya. Rudi ada kalau menurut saya ya. Iya sih, karena nggak ada hal apa yang lain dulu kan, apa segala macamnya nggak ada. Iya. Fokus orang di sana tuh hidup Betul. berdampingan dengan, Karena hiburannya kan yang paling apa lah gitu, nggak radio paling tancap
layar tancap, Wayang, bioskopnya nggak ada wayang. Ya wayang itu udah mewah sekali lah. full spiritual juga kan. Oh iya, wayang itu kan memang ada ininya, ada ndak sembarangan orang wayang jadi dalang, jadi mau ngadain nyapu leger kalau wayang itu kan. Zaman-zaman dulu. Ya. Zaman-zaman dulu tuh sering ada cerita gini tuh, kayak orang dibilang orang sakti kan, kayak dia sekarang lagi anggap dah nih dia lagi di Lombok Timur gitu. Tiba-tiba dia ada di rumah gitu ya, sering Kayak portal gitu ya. cerita orang dulu ya. Kayak sekarang dia lagi di sini, ditahunya sama orang di sana, tiba-tiba orang rumah juga mengkonfirmasi kalau dia lagi di rumah. Iya. Orang dekat sama, mungkin dibantu sama alam. Dan ini juga apa namanya kalau menurut saya tingkat kecampahan. Kecampahan itu Apa ya kecampahan itu kayak aware kayak apa ya bahasa awalnya bahasa umumnya itu serampangan gitu loh, ngampain ya. ngewerin gitu ewer gitu kan. Campah kalau bahasa Bali, campah kalau di sini kan Tidak ewer. menghargai Ya serampangan lah gitu, serampangan tidak sembarangan aja dalam hal mungkin ya kepercayaan itu maksud dalam artian nanti jangan begitu di sana, jangan kamu begini di sana, dia ada begini gitu. Masih dia percaya gitu lagi gini akhirnya dia ngapain di sana. Mungkin pada saat itu dia tidak diganggu apa segala macam gitu, karena dari psikisnya dia, dari psikologinya dia itu menganggap itu tidak ada gitu loh. Ya. Jadi ya udah gitu. Nah akhirnya mungkin makin kesini hal-hal seperti itu tuh makin kesana gitu. Ya kita juga bukan ahlinya untuk ngomong gitu. Iya,